Sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal, maksudnya paling Allah cintai, paling besar pahalanya ya di sisi Allah adalah puasa setelah Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yawma fadlatu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura, wa hadzal syahr yakni syahr Ramadan. Aku tidak pernah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih satu hari untuk puasa yang lebih beliau unggulkan. Beliau selalu memperhatikan dengan sangat jeli ya. pada selain bulan Asyura atau tanggal 10 Muharram dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW betul-betul tidak mau kehilangan ini. Kalau Anda bertanya, lalu apa keutamanya Ustaz puasa hari Asyura itu? Dengarkan hadisnya. Ya. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ini jangan luput ya, hari ini kita tanggal 1 Muharram ya. Dan insya Allah 9 hari dari sekarang ya, 8 hari dari sekarang kurang lebih, karena 9 dan 10 kita dianjurkan puasa ya. Kita mulai dulu tanggal 10-nya karena ini puncaknya puasa sebenarnya, yang sangat ditekankan ini. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yaum Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan." Orang Yahudi menilai hari Asyura itu adalah hari raya mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fasumuhu antum." Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, maksudnya kaum muslimin dari sahabat, puasalah kalian pada hari itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga hadis Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama tadi ya, punya perintah dari Nabi SAW untuk puasa hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram. Kemudian hadis tadi itu sudah kita sebutkan, riwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang lain, beliau mengatakan, su'ila an shaum yaum Asyura faqala kaffaratun sanah. Bahwasanya telah ditanyakan kepada Nabi SAW, apa sih keutamanya puasa satu hari Asyura itu, 10 Muharram? Maka beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari dosa kita dimaafkan yang lalu. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Ahmad. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menukil kepada kita. Beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wal yahudu tasumu Asyura. Nabi SAW waktu tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi sedang puasa hari Asyura. Faqalu, hadha yawmun dhahara fihi Musa ala Fir'aun. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya, kenapa kalian puasa? Mereka mengatakan, karena hari ini Allah memberikan kemenangan Musa dari Fir'aun. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda di ashabihi, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim, antum haqqu bi Musa minhum fasumu. Kalian lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka orang Yahudi, maka berpuasalah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi puasa ini teman-teman, walaupun sunnah hukumnya, tetapi penekanannya luar biasa. Nah, penekanannya luar biasa, apalagi keutamaannya bisa mendapatkan pembersihan dosa setahun yang lalu atau 365 hari. Ya. Dan perlu Anda ketahui, puasa Asyura ini di awal-awal Islam hukumnya wajib. Di awal-awal Islam, sebelum ada Ramadan. Karena Ramadan disyariatkan kapan? Tahun 2 Hijriah, sebelum perang Badar. Jadi fase Mekah belum ada puasa Ramadan. Ya. Tapi ada puasa Asyura ini. Disebutkan dari riwayat Rubayy binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatu Asyura ila Qural Ansar. Bahwasanya Nabi SAW suatu hari pernah mengutus seseorang mendatangi perkampungan orang-orang Ansar di Madinah untuk menyampaikan pesan. Man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang di pagi hari ini sudah makan, maka hendaklah dia tetap puasa sampai maghrib. Itu hari Asyura ya. Dan barang siapa yang sudah puasa, maka lanjutkan puasanya. Qalat, maka Rubayy berkata radhiyallahu anha, fakunna nasumu ba'd wa nasumu wa nusawwimu ya, sibyanana. Dan kami akhirnya menjaga semenjak peringatan Nabi SAW itu untuk puasa hari Asyura, dan kami juga mengajak anak-anak kami untuk puasa. Sibyan ini anak-anak yang belum balik ya, diajak juga puasa hari Asyura. Wa naj'al lahumul lu'ba minal ihin ya. Dan kami jadikan mainan buat mereka dari potongan-potongan kain ya.
فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. Dan kalau salah seorang antara mereka menangis, anak kecil kami biarkan mereka atau kami berikan mainan tersebut supaya dia tersibukkan sampai, begitulah terus sampai menjelang azan maghrib. Jadi mereka tidak buka puasakan anaknya ya. Mereka coba berusaha mengajak. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini teman-teman sekalian poin penting, karena saya sudah berapa kali mengingatkan ya, teman-teman sekalian, ini bukan menggurui tapi cuma mengingatkan saja. Coba ubah tradisi kita teman-teman yang selalu mengatakan ada puasa setengah hari. Nggak apa-apa nak puasa setengah hari. Dari mana puasa setengah hari? Dari mana syariatnya? Belum pernah dinukil, tidak dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat, mereka mengajarkan anak-anak kecil untuk puasa setengah hari. Bahkan riwayat Rubaiyah, ya, radhiyallahu anha ini, sahabat Nabi yang mulia ini, beliau mengatakan kami bahkan mengajak anak-anak kami puasa Ashura, itu puasa sunnah loh ya. Kemudian kami membuatkan mereka mainan. Kami membuatkan mereka mainan supaya mereka kalau nangis minta makan, kami berikan sibukkan dengan mainan tersebut sampai menjelang maghrib. Artinya anak-anaknya diusahakan agar puasa sampai menjelang maghrib. Setelah datangnya Ramadan tahun 2 Hijriah, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, tadi itu sampai anak-anak pun diminta supaya berpuasa sampai azan, karena memang di awal Islam hukumnya wajib ya. Setelah datang Ramadan, maka puasa Ashura menjadi sunnah. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Kana yawm Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Ashura ini termasuk hari yang dipuasai oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah tasamahu wa amara bisiyami. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka beliau melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Falamma farada Ramadan taraka yawm Ashura. وَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. Pada saat Ramadan disyariatkan, maka Nabi SAW tidak lagi mewajibkan dan beliau memberikan kelowongan, siapa yang mau berpuasa silakan Ashura dan siapa yang tidak mau berpuasa juga silakan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, di awal Islam dia wajib, tapi kemudian menjadi sunnah setelah Ramadan datang. Ya. Jadi kita bisa bayangkan tadinya ini puasa sunnah ini wajib. Beda dengan Senin Kamis, beda dengan Ayyamul Bid yang tidak pernah wajib dia sebelumnya. Puasa hari Arafah tidak ada kewajiban. Tapi puasa hari Ashura awalnya wajib. Nanti setelah datang Ramadan selama sebulan baru puasa Ashura yang sehari ini menjadi sunnah. Artinya sangat luar biasa kedudukannya. Hanya saja teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW selain menjaga puasa Ashura, mengikutkan Ashura dari kata-kata Ashara yang berarti 10 ya. Kita dianjurkan juga menambah dengan puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9-nya. Beranjak daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyami, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk melaksanakannya, qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'dhumuhu al-yahud wan nasara. Wahai utusan Allah, hari ini yang kita sedang Anda suruh puasa ini, hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Sementara mereka tidak sejalan dengan kita. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, dan pada saat itu pas hari Ashura. Orang-orang lagi puasa, Nabi juga lagi puasa SAW. Ya. Maka beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ اللَّهِ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Kalau begitu nanti kalau kita masih hidup tahun depan, ya, kita akan ikutkan puasa ini 10 ini dengan puasa 9 dengan izin Allah. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada saat sebelum tiba Muharram tahun depan, wafatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.